hijrah ini itu berasal daripada kata hajaro, ha, jim, dan ro. Hajaro yang berarti memutus atau memisahkan. Menjadi kata kerja hijrah yang maknanya berpindah. Itu perbuatan maksiat beralih kepada segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan hijrah. Hijrah daripada bakhil menuju rajin bersedekah, gemar berinfak. Hijrah daripada malas-malasan ke masjid menuju gemar memakmurkan masjid. Hijrah daripada segala sesuatu yang tidak bermanfaat menuju segala sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita berbicara hijrah, maka hijrah ini mengenai tahun baru Hijriyah. Itu malam hari ini kita masih pada tanggal 30 Zulhijjah. Insya Allah besok kita pas maghrib pergantian tahun masuk ke dalam 1 Muharram. Nah, jadi masalah pelaksanaan ini namanya syiar. Jangan terlalu mempermasalahkan sesuatu yang bukan hal prinsip. Yang terpenting bagaimana kita melakukan syiar Islam, mendakwakan Islam yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Jadi bulan Muharram termasuk juga bulan yang hurum. Sebagaimana dibacakan Qori tadi, itu ada di dalam proses penciptaan langit dan bumi terdapat 12 bulan. Dan di dalam bulan tersebut terdapat arba'atun hurum. 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia. Salah satunya, sebagaimana ayat ini diterangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mutalawiyat, 3 bulan haram, 3 bulan suci itu salah satu mutalawiyat, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama bulan apa, Bu? Yang berturut-turut, Bu? Bu? Zulkarnain. Oh, Zulqa'dah. Habis itu Zulhijjah, setelah itu Muharram. Satu lagi dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina Jumada wa Sya'ban. Berada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah hafal semua, Bu, ya, 12 bulan Hijriyah. Nah, bulan Hijriyah ini kenapa dinamakan bulan Hijriyah? Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu belum ada tahun. Kalau bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Yang ada baru bulan. Makanya begitu untuk menandai tahun berapa itu biasanya disebut peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat peristiwa menjelang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada namanya pasukan gajah. Nah, ini masalah pasukan gajah ini ada cerita. Jadi pasukan gajah ini itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Tak asing lagi namanya. Nah, Raja Abraha ini datang ke Mekah. Tujuannya bukan untuk perang dengan penduduk Makkah, tetapi tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Raja Abraha datang, memanggil salah satu penduduk Makkah dan bertanya, "Man sayyidul hadzal wadi?" Siapa pemimpin di tempat ini? Siapa yang dituakan di tempat ini?
Dijawab oleh penduduk Mekah, Sayyidu hadzal wadi Abdul Muthalib. Orang yang dituakan di tempat ini, orang yang dituakan di kampung ini adalah Sayyid Abdul Muthalib. Siapa dia, Bu? Bu? Kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lucunya dipanggillah Sayyid Abdul Muthalib tadi sesampai di perkemahan Abraha, karena Abraha itu sempat membuat perkemahan mendekati Mekah sebelum menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha melakukan percakapan dengan Sayyid Abdul Muthalib, dipanggil. Pada saat nampak Sayyid Abdul Muthalib itu, Abraha segan duduk di kursi rajanya. Dan dia berkata kepada Sayyid Abdul Muthalib, saya sebenarnya tidak enak menyuruh kamu duduk di sebelah saya, kata Raja Abraha. Karena saya adalah seorang raja. Dan saya juga tak mungkin duduk di bawah bersamamu. Nanti apa kata pengikutku? Apa kata tentaraku? Seorang raja duduk bersama penduduk Mekah. Nah, jadi singkat cerita, Raja Abraha ini berkata, saya tidak ingin perang dengan penduduk Mekah. Tetapi saya hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Itu dikarenakan masa tempat ibadah kami ada dibuang kotoran oleh konon katanya penduduk Mekah. Sehingga Raja Abraha ini mau balas dendam dan mau menghancurkan Ka'bah. Jadi bertanya, dijawab oleh Sayyid Abdul Muthalib. Silahkan, kata Sayyid Abdul Muthalib. Lantas terkejut Raja Abraha tadi. Kenapa kamu, bukankah ini adalah simbol agamamu? Kenapa kamu bolehkan saya menghancurkan Ka'bah? Iya, enggak apa-apa, kata Syekh Abdul Muthalib. Inna lihadzal bait Rabban hamaru. Sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punya. Kalau kamu hancurkan nanti yang punya akan marah kepadamu. Dan yang terpenting, kata Sayyid Abdul Muthalib, balikkan unta-unta saya yang kamu sita, wahai Abraha. 100 unta yang kamu sita itu punya saya, balikkan. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Raja Abraha ini terheran-heran. Nah, ini peristiwa proses penghancuran Ka'bah. Jadi setelah balik ke Mekah, Raja Abraha langsung mengumumkan kepada kaumnya, wahai kaumku, mari kita naik ke atas gunung. Karena Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Dan Sayyid Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemilik Ka'bah. Dan Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Kami ingin menyaksikan apa yang akan engkau perbuat kepada Abraha dan pasukannya. Jadi setelah mengajak kaumnya, wahai kaumku, mari kita ke atas bukit. Ma fa'ala rabbuna. Apa yang akan dibuat oleh Tuhan kita, pemilik Ka'bah, terhadap Raja Abraha. Nah, ini singkat cerita, turunlah Al-Fil. Diceritakan di dalam surah Al-Fil bagaimana proses usaha Abraha dan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah itu dihancurkan oleh burung ababil. Insya Allah kita sudah memahami kisah tersebut. Nah, makanya disebut tahun gajah. Nah, kenapa dinamakan tahun? Karena tahun Hijriah ini berkaitan dengan momen hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Makanya disebut Hijriah. Kalau seandainya tahun Hijriah ini permulaan, start penghitungannya dimulai daripada Maulidur Rasul, pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka namanya bukan tahun Hijriah, akan menjadi tahun Maulid. Kalau seandainya tahun Hijriah ini perhitungan pertamanya dihitung mulai nuzulul Quran, maka mungkin disebut dengan tahun Quran atau tahun nuzulul Quran. Atau tahun Hijriah ini dihitung
pada saat meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ini bukan disebut tahun Hijriyah, tetapi disebut tahun takziyah. Tahun takziyah, tahun yang penuh duka cita. Mungkin kita duduk di sini sambil merenung merayakan tahun takziah, mungkin bukan dengan sukacita, tetapi dengan air mata yang berderai mengenang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahun Hijriyah ini awalnya muncul pada saat gubernur yang Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah menjabat sebagai. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Belum juga ada tahun Hijriah. Tapi tahun Hijriah ini, momennya tahun Hijriah ini adalah pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berawal dari seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, bagaimana saya membuat untuk membalas surat terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar kita, sementara kita sendiri tidak mempunyai tahun?" Jadi walaupun seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tidak egois, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi diajaklah para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi bermusyawarahlah Khalifah Umar beserta sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya bermusyawarah bagaimana saat kita membuat kalender, menentukan tahun Islam bermula dari apa. Timbullah pendapat. Pertama, pendapat akan ditentukan dari turunnya Al-Quran. Sejak turunnya wahyu pertama, para sahabat yang lain tidak setuju. Karena pada saat turun wahyu pertama, itu manusia belum sepenuhnya berubah. Manusia masih hanyut dalam kemaksiatan. Yang mabuk masih tetap mabuk. Yang judi tetap judi. Yang berzina tetap berzina. Karena dakwah belum berjalan. Sehingga usulan tersebut tertolak. Kemudian ada usulan yang kedua. Pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pertimbangan sama. Pada saat itu masih belum ada perubahan. Sampai ada lagi usulan ketiga. Usulan ketiga yang mengatakan bahwa bagaimana kalau tahun Hijriah itu, tahun Islam itu ditetapkan pada saat wafatnya baginda Rasulullah SAW. Karena sudah pada saat itu manusia sepenuhnya telah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi banyak perubahan, tetapi tetap tertolak. Karena ketika tahun Islam dikaitkan dengan peristiwa pada saat wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka tahun baru Islam akan menjadi tahun takziah, tahun yang. Nah, pendapat yang keempat, ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa ini pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terlepas daripada itu, Umar bin Khattab berpendapat, al-hijratu ufarriqu bainal haq wal batil. Sesungguhnya hijrah itu adalah memisahkan diri dari yang hak terhadap yang batil. Berpindah, memisahkan diri, tidak mencampur adukan diri antara sesuatu yang hak. Maka akhirnya usulan tahun baru
Hijriyah yang keempat diterima dan disepakati oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun kita insya Allah nanti besok kita akan memasuki tahun Hijriyah 1 Muharram tahun 1446 Hijriyah. Karena pertimbangannya saat peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 17 tahun di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Oleh karena itu hakikat dari sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad fi sabilillah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah. Yang demikian itu ketika mereka berhijrah dengan hartanya, dengan jiwanya, maka a'zamu indallah, a'zamu darajatan indallah, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Orang-orang yang sesungguhnya menang adalah mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad dengan harta bendanya, yang berjihad dengan jiwanya, siap berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang kita sayangkan banyak sekarang fenomena hijrah ini mengkelompokkan diri dan membedakan terhadap orang yang tidak sepaham dengan dia, sehingga menjadi sebuah firqah dan menganggap dia yang terbaik, orang lain yang salah. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya pokok permasalahannya adalah berawal daripada kita merasakan yang terbaik. Nah, jadi iblis dulu, kalau kita mengingat sejarah iblis itu tergelincir hanya dengan 3 kata. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Jadi karena dia merasa lebih baik daripada Adam, merasa lebih sempurna daripada Adam, maka membuat dia takabur. Sehingga dia dengan takabur, dengan rasa berbangga diri yang berlebihan, meremehkan bahwa yang memerintahkan sujud kepada Adam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia meremehkan. Yang berawal meremehkan perintahnya, kemudian yang lebih bahaya, lebih fatalnya, meremehkan terhadap orang yang memerintahkan, terhadap zat yang memerintahkan untuk bersujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Jadi berawal sejarah perjuangan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Jadi berawal pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah puncak dakwah itu semakin nampak di kota Mekah, sehingga membuat orang kafir Quraisy merasa risih dan khawatir terhadap perkembangan Islam di kota Makkah. Sehingga mereka para sepuh kafir Quraisy, para sepuh tapi dari golongan kafir Quraisy, mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Nama tempat balainya itu Darun Nadwah. Kalau di kita Riau ini namanya
lembaga adat Melayu, ada kantornya, ada gedungnya. Nah, pada saat itu sudah ada tempat atau wadah suku, persukuan, namanya Darun Nadwah. Jadi mereka kafir Quraisy mengadakanlah rapat untuk bagaimana membinasakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin rapatnya yang bernama Umar bin siapa, Pak? Hah? Umar bin Hisam. Kenal, Bu, dengan Umar bin Hisam? Tidak kenal, Bu? Atau nama ngetrennya Abu Jahal? Nah, kenal, Bu, ya? Nah, kalau nama Abu Jahal insya Allah kenal semua. Nah, jadi pemimpin rapat tersebut dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi di dalam rapat yang dilaksanakan hari Kamis pagi waktu itu, ada dua metode yang digunakan. Metode yang pertama, bagaimana Rasulullah ini dirangkul supaya mau menghentikan dakwanya. Jadi Rasulullah ini dirangkul dengan diiming-imingi materi. Atau kalau bahasa ngetren kita sekarang ini disogok. Disogok sebelah kanan Fortuner, sebelah kiri Pajero. Berhentilah dakwah Ustaz. Ini ku kasih mobil 2 unit. Istilahnya. Tapi ini lebih daripada itu. Bagaimana Rasulullah itu diimingi materi dengan yang sangat banyak. Diimingi dengan uang dinar dengan begitu banyak. Sehingga pada saat Rasulullah disogok, ini Abu Jahal dan bala pengikutnya ini mencoba untuk menyogok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan dakwah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ammi, wahai pamanku." Rasulullah, "Wallahi, law wada'us samsa biyamini." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamari biyasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atraka hadzal umur, untuk meninggalkan perintah dakwah ini, ma taraktuh, tidak akan pernah mau melakukannya. Aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkannya. Begitulah ketegasan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara pertama tak bisa, dirangkul tak bisa. Pakailah metode kedua. Apa metode keduanya, Bu? Biasanya kalau tak bisa dirangkul, dipukul. Nah, inilah yang lagi diterapkan. Dirapatkan bagaimana kita untuk menghabisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari rapat itu adalah untuk menghabisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode pertama, Nabi Muhammad itu akan diasingkan ke suatu tempat, ditolak oleh peserta rapat. Karena Rasulullah itu, kalau seandainya kita asingkan di satu tempat, beliau itu manusia yang penuh dengan karisma. Maka orang akan senang dengan dia dan menjadi pengikutnya. Ditolak metode pertama. Lahirlah metode kedua. Metode kedua adalah mengurung Rasulullah SAW dalam peti. Rasulullah dimasukkan, diculik, dimasukkan dalam peti, dikurung dalam peti, diletakkan di dekat Ka'bah. Ditolak juga oleh orang-orang kafir Quraisy yang hadir dalam rapat saat itu. Alasannya nanti ketika tahu pengikutnya bahwa Rasulullah SAW telah dikurung di dalam peti dan dibiarkan mati dan mengering di dalam peti, maka pengikutnya akan memberontak dan menghabisi kita semua. Karena pada saat itu dakwah Rasulullah sudah mulai berkembang. Dan yang ketiga ingin mengutus seorang pemuda daripada suku untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Dan usulan ini pun ditolak. Karena alasannya kalau seandainya hanya seorang pemuda dari satu suku saja, begitu ketahuan oleh pengikut baginda Rasulullah SAW,
maka satu suku itu akan diperangi oleh para pecinta mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Sehingga kesimpulannya setiap suku diambil perwakilan. Kalau kita gambarkan di Dumai ini dari suku Minang ada, dari suku Batak ada, dari suku Melayu ada, dari suku Palembang ada. Diambil masing-masing satu pemuda yang gagah berani dan perkasa, yang jago dalam bertarung. Nah, jadi pada saat itu disepakatilah. Hari Kamis pagi rapat, sampai siang sudah mendapatkan keputusan. Kesimpulannya setiap suku dari kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang gagah berani dengan membawa pedang panjang dan telah ditetapkan tengah malam harus segera mengoperasi membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi telah disepakati. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Jadi setelah disepakati, sebelum orang ini memulai aksinya, itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini akan dibantai habis-habisan oleh pemuda-pemuda tangguh perwakilan daripada semua suku Quraisy yang kafir pada saat itu. Nah, jadi mendengar berita dari malaikat Jibril dan Allah Subhanahu langsung memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah di malam itu. Malam apa, Bu? Malam, kan rapatnya Kamis. Berarti malamnya malam Jumat, Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Nah, jadi langsunglah Rasulullah menuju kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menemani beliau saat melakukan perjalanan hijrah. Kemudian kepada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memintanya kelak Sayyidina Ali menggantikan posisi beliau di tempat tidur di rumahnya. Nah, jadi singkat cerita, datanglah pemuda, tapi Rasulullah ini masih di rumah. Datanglah rombongan pemuda para utusan orang kafir Quraisy ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah masih di rumah. Pada saat Rasulullah buka pintu. Ayat wa ja'alna saddaw min khalqi saddaw fa'asainahum fahum la yusirun. Nah, jadi wa ja'alna min baini aidihim. Allah itu menjadikan tembok pembatas bagi mereka. Wa min khalfihim, dan di samping mereka. Fa'asainahum fahum la yusirun, sehingga mereka tidak melihat kalau Rasulullah itu lewat di depan mereka. Sehingga dilempar oleh Rasulullah pakai pasir, tanah pemuda-pemuda yang sok-sok tangguh tadi. Sehingga setelah Rasulullah berlalu baru sadar kok banyak pasir di kepala. Nah, amalan itu, Bu, sekarang disalahgunakan. Amalan tadi, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'asainahum fahum la yubsirun. Disalahgunakan untuk apa? Untuk bebas dari razia. Nah, jadi kalau ada razia, pemuda ini sibuklah sebelum melewati razia baca dulu dia. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'asainahum fahum la yubsirun. Biar polisinya tak nampak. Jadi pas lewat dekat polisi itu tahu prit, berhenti. Nampak juga polisi ini. Ditanya sama anak ini, kok nampak, Pak? Sama saya. Saya baca Yasin tiap malam Jumat, kata polisi itu. Bukan wa ja'alna min baini aidihim saja yang saya baca. Oh, ternyata bapak polisi tadi rajin mengamalkan Yasin tiap malam Jumat. Nah, jadi tak berlaku amalan itu, Bu. Amalan itu bisa digunakan ketika kita darurat dan memang membutuhkan pertolongan yang sangat terdesak. Insya Allah berkhasiat amalannya. Misal,
kita adik-adik yang kerja malam misalnya kan, pulang malam takut dibegal. Ada begal di jalan di depan, tapi tak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain mutar aja, jangan pulang datangi betul. Ada aja kan aja, nampak juga kita. Nah, jadi insya Allah untuk darurat bisa, tapi kalau untuk ditilang Pak Polisi kena tilang juga nanti itu. Nah jadi singkat cerita, Rasulullah setelah berangkat di malam hari itu tidak langsung menuju Madinah, tidak langsung menuju Kuba, tetapi ini namanya istilahnya kalau di dalam Islam siasa. Politik. Nah, ini ada politik dari zaman Rasulullah dulu setelah berpolitik. Bukan zaman kita sekarang aja ada politik. Tapi politik Rasulullah dulu tak ada serangan fajar, Pak. Nah, beda dengan politik kita sekarang. Kalau politik kita sekarang pasti serangan fajar kan. Nah, jadi politik Rasulullah tidak langsung berangkat ke Madinah. Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar itu mendaki terjal, ya ini menginap dalam gua Thur. Gua apa, Bu? Gua Thur. Thur. Nah, gua Thur, bukan gua Sur. Gua Thur. Menginap. Sesampai di gua, Abu Bakar ini tidak langsung mempersilahkan Rasulullah masuk, tetapi beliau mengecek dulu ke arah Thur. Apakah ada hewan berbisa atau tidak ada, atau ada yang bisa mengancam nyawa Rasulullah SAW. Diperiksa. Setelah aman baru dipersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam gua tersebut. Demikian para sahabat zaman dulu, begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga setiap keadaan itu diperhatikan supaya benar-benar aman baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang mengancam baginda Rasulullah SAW. Pada saat sudah masuk gua kan lelah, Bu, letih, capek, sehingga Abu Bakar ini duduk bersender. Nah, macam bapak-bapak inilah Pak, bersandar. Duduk sambil bersandar. Kaki sambil diselonjorkan ke depan. Duduk bersandar di tembok sambil diselonjorkan ke depan kaki. Pada saat itu Rasulullah pun letih. Jadi Rasulullah ini berbaringkan ketekuknya ini apa nih? Ketekuk, Pak. Ketekuknya ini lehernya di kaki, di pahanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tertidurlah Rasulullah ini karena keletihan. Dan Rasulullah terbangun pada saat ada air menitik di wajah beliau. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, air apakah ini?" Air hujan tak mungkin, kata Rasulullah, menembus gua Sur. Air embun tak mungkin juga. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, "Air mataku, wahai Rasulullah." Kenapa? Kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah. Dijawab sama Abu Bakar, "Sesungguhnya kakiku sedang disengat oleh hewan berbisa, dan aku tidak sanggup menahan rasa sakitnya sehingga membuatku menangis." Sempat kita, Pak, sedang duduk selonjoran kayak gitu. Nabi sedang tidur di paha kita, digigit sama kalajengking, langsung teloncat. Nah, ini karena tak mau mengganggu istirahatnya baginda Rasulullah, ditahanlah rasa sakit itu. Rupanya kaki Abu Bakar itu sedang disengat oleh kalajengking. Sampai menangis kesakitan, tak tertahan. Tapi alhamdulillah Abu Bakar ini dekat dengan Rasulullah SAW, maka diobati oleh Rasulullah SAW, didoakan langsung sembuh pada saat itu. Singkat cerita, ini kalau kita ceritakan masalah hijrah ini Pak sampai subuh nih Pak. Besok-besok tak negur lagi jamaah ini, tak usah tegur Ustaz tu lagi. Sampai subuh lagi. Jadi singkat cerita, jadi selama nginap di gua nih, selama 3 hari Bu, singkat cerita. 3 hari nginap di Gua Sur, itu ada petugas masing-masing. Ada yang namanya Asma. Asma, panjang Bu ya. Kalau Asma sesak napas. Asma namanya Asma binti Abu
anak Abu ngantar makanan selama 3 malam Mina. Ada juga namanya Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas pemberi info intelijen. Pak, di situ ada judi, tangkap. Nah, gas lah gitu lah. Intelijen. Allah. Dia siang di kota Mekah, malam ke gua. Perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Cerita. Ada lagi petugas yang bernama Amir bin Quraiqah yang bertugas sebagai pura-pura mengembala kambing untuk menutupi jejak perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, tibalah kafir Quraisy ini curiga bahwa di atas Gua Sur itu terjadi ada seseorang yang bersembunyi, sehingga orang kafir Quraisy tadi beserta rombongannya naik ke atas, curiga, sehingga Allah langsung memerintahkan kepada laba-laba membuat sarang, kepada burung untuk bertelur di depannya dan menutup Quraisy tadi. Dan Abu Bakar di dalam gua itu sudah takut, sudah merinding. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tertangkap maka kita akan terbunuh. Pada saat itu Rasulullah ini Sayyidina Abu Bakar ini hanya menyadari mereka hanya berdua di dalam gua. Kemudian turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, jadi dari setiap segala sesuatu khawatiran itu biasanya kita tidak melibatkan Allah dalam urusan, tidak menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerja kita berpikir macam mana kalau macam ini, macam mana kalau macam ini, kalau tak datang ini macam mana, ujungnya stres lu. Nah, tapi kalau kita bertawakal, usaha tetap dijalani, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la yukallifullah nafsan. Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian, memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Tak terasa 30 nampaknya 1 jam belum putus juga. Macam mana? Jadi lanjut. Jadi Pak, lanjut perjalanan. Ini karena lanjut perjalanan. Dari Gua Sur menuju Kubah. Itu perjalanannya kurang lebih 8 hari. Perjalanan, sepanjang perjalanan itu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu nampak macam badai debu? Badai debu, kebenaran angin yang mengarah kepada Rasulullah. Jadi debu itu seakan-akan mengejar Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dijawab sama Rasulullah SAW. Sesungguhnya kata Rasulullah, itu ada orang yang mengendarai kuda dengan sangat kencang mengejar kita. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Ya, ada yang sedang mengejar kita menggunakan kuda. Ternyata memang Rasulullah bahwa seseorang yang telah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah pembunuh. Nah, jadi pembunuh bayaran, sudah dibayar oleh Abu Jahal. Kalau dapat kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibayar sebanyak 100 onta. Kalau 1 onta 50 juta kali 100. Berapa Pak? Tajib. Kalau kali-kaliannya agak bingung. 50 juta kali 100. 5 miliar. Biasa ngitung duit Pak. Kalau saya ini kurang biasa. Jadi upah kalau orang tadi pembunuh bayaran tadi bisa memenggal Rasulullah, maka akan dibayar 100 onta. Atau kita rupiahkan 5 miliar. 5 miliar. Jadi pada saat pembunuh bayaran dekat Rasulullah, terperosoklah kudanya.
berdiri lagi. Mati lagi, terperosoklah kudanya. Berdiri lagi sampai 3 kali, terperosok. Kuda itu tersungkur dan terjatuh dari kuda. Siapa nama pembunuh bayaran tersebut, Bu? Ada pernah dengar, Bu? Ada dengar, Pak? Lupa, Pak ya. Namanya Surokoh. Nah, pembunuh bayaran ini bernama Surokoh. Kalau sampai ke negeri Melayu namanya Serakah. Nah, itulah dia. Serako, kalau kata orang Melayu Serako. Nah, Serakah. Surokoh menjadi Serakah. Ya. Seorang pembunuh bayaran yang akan membunuh baginda Rasulullah. Tetapi karena dia terjatuh dan terjatuh, kata dia sampai 3 kali. Maka dia menyadari bahwa Rasulullah SAW ini bukan manusia biasa. Karena dia mengaku kepada Rasulullah, seumur hidupku berkuda, seumur hidupku membunuh orang, tak pernah gagal. Sampai pada akhirnya, aku seumur hidup tak pernah jatuh berkuda, baru jatuh saat aku mengejar engkau, katanya, sampai 3 kali. Sehingga dia mendapat petunjuk dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah, bukan manusia biasa, yang membuat dia sadar. Akhirnya Surokoh mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Jadi memang tahun Hijriyah ini, kenapa dinamakan tahun Hijriyah? Karena memang tahun Hijriyah ini referensinya, dasarnya mengambil daripada sejarah hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan tahun-tahun lain yang ada di dunia ini, berbeda. Termasuk dengan tahun yang sering kita pakai. Tahun yang kita pakai tahun apa, Pak? Namanya tahun Masehi. Kalau tahun Masehi ini sedikit pun tidak ada sejarah, sedikit pun tidak ada referensinya, keterkaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada. Karena Masehi itu kan Al-Masih. Tidak ada sedikit pun kaitannya. Tahun Masehi ini sekedar pengetahuan ya Pak ya. Tidak bermaksud membanding-bandingkan antara kalender satu dengan kalender lainnya. Tapi sejarah tahun Masehi ini yang pertama kali membuatnya adalah Kaisar Romawi kuno. Nama kaisarnya Julius. Nama kaisarnya siapa, Bu? Julius. Nah, Kaisar Romawi ini namanya Julius. Inilah yang pertama membuat kalender Masehi. Makanya Januari itu nama dewa. Januari nama dewa yang bermuka 2. Satu di depan, satu di belakang. Nah, ini namanya Januari, ini sejarah. Jadi Julius. Nah, tiba masanya kalender ini dibawa oleh pendeta Gregorian. Nah, diambil oleh pendeta Gregorian, dibawa ke Vatikan. Makanya orang barat menyebutnya bukan kalender Masehi, tetapi kalender Gregorian. Kalender apa, Bu? Gregorian. Jadi nama kalender ini kalender Gregorian, bukan kalender Masehi. Dan sumber ini bisa kita dapatkan di wikipedia.org. Referensi yang bisa dipegang kalau di Google ya Pak ya, bisa kita tengok tuh. Kalender Gregorian. Jadi kalender Gregorian ini memang dasarnya pertama mengambil daripada kalender Romawi kuno. Yang sekarang diambil oleh pendeta Gregorian, jadilah namanya Masehi. Pada saat dulu Indonesia ini belum ada kalender. Sehingga waktu pertama bergabung di PBB, tahu PBB, Bu? Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi Bangunan, Pak ya. Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau bahasa kampung kami itu United Nation. Nah, itu bahasa kampung kami itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi bingung cari kalender, diambillah kalender
dari Gregorian. Makanya masuklah kalender itu di Indonesia, dipakailah dia. Tapi kalender Gregorian ini namanya udah berganti pula menjadi kalender Masehi. Itu sejarahnya. Tapi kalau keterkaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Tetapi kalau tahun Hijriyah, tahun ini tahun bersejarah, tahun yang merujuk, yang bersandar kepada Hijriyah, kepada peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi peristiwa hijrah ini memang benar-benar sangat banyak hal yang dapat kita petik hikmahnya. Tapi memang kalau mengkajinya cuma dalam waktu 1 jam agak kurang puas. Nah, jadi kita persingkat. Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Nah, sampai perjalanan itu di Kuba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nginap selama 4 hari. 4 hari di Kuba berdirilah Masjid Kuba. Nah, kalau Pak Haji insya Allah lah Pak ya, udah pernah sholat di Kuba. Di Masjid Kuba. Kalau sholat di Masjid Kuba, sebagaimana ditegaskan baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, salah satu fadilahnya, sekali kita sholat di Masjid Kuba, maka sama pahalanya sekali melaksanakan umroh. Jadi luar biasa. Nah, setelah 4 hari di Kuba, barulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan di Madinah. Dulu namanya bukan Madinah, tapi Yastrib. Di kota Yastrib. Dulu kota Yastrib itu adalah kota yang buruk, kota yang kotor, kota yang jorok. Tetapi setelah masuk baginda Rasulullah SAW, menjadilah kota Madinatu Al-Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya terang benderang. Kota yang penuh dengan peradaban. Itulah sejarah daripada hikmah di balik hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Hijrah tidak hanya memutus diri terhadap sesuatu yang negatif, terhadap sesuatu yang mudarat, tetapi hijrahnya baginda Rasulullah SAW adalah untuk menyebarkan syiar Islam, menyebarkan dakwah Islam dengan lebih luas lagi. Jadi ketika kita hijrah dari hal sesuatu yang tidak bermanfaat menuju sesuatu yang bermanfaat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan al-hijratu ufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrah itu adalah membedakan diri, memisahkan diri antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini tentang hijrah menjadi hamba Allah seutuhnya. Kenapa hijrah harus menjadi hamba Allah seutuhnya? Karena kita ini terkadang nama saja hamba Allah. Hamba itu kalau di dalam bahasa Arab namanya abdun. Abdullah, hamba Allah. Kalau abdus syaitan, hamba syaitan. Abdullah, sebagaimana namanya abdun, hamba. Kalau di dalam kosakata dikaitkan ain, ba, dal, kerjanya apa? Ibadah. Jadi kerja hamba itu adalah ibadah. Abdullah kerjanya ibadah. Jadi keterkaitannya ibadah, ya'budu, menyembah. Bagaimana cara menyembahnya? Ibadah. Kita ini memang di dalam menjalani kehidupan, kalau mau berbicara ibadah, jangan terlalu sempit memaknai ibadah. Jadi kalau berbicara ibadah, kadang kita identik hanya dalam masjid. Kadang-kadang dalam masjid pun lupa ibadah. Nah, contoh kita duduk santai ini, tapi insya Allah kita tidak lupa lah Pak. Niat iktikaf. Jadi sambil duduk menghadiri majelis ilmu, dapat pahala silaturahim, dapat pahala majelis taklim, dapat pahala iktikaf. Kalau pakai niat, kalau tak berniat tak dapat niat pahala iktikafnya. Jadi sambil duduk walaupun sejauh nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid al hijriyah lillahi taala. Di masjid hijriyah ini karena Allah taala. Maka selama duduk bernilai
pahala i'tikaf. Nah, itulah luar biasa. Artinya kita harus cerdik. Cerdik bagaimana caranya supaya supaya kita ini bisa memanfaatkan kesibukan atau rutinitas kita ini menjadi bernilai ibadah. Termasuk kerja, mencari nafkah. Kita kalau kerja itu semata-mata takut sama atasan, itu pekerjaan kita tidak bernilai ibadah. Pak Haji Asnam ini komandan kita nih Pak. Waktu beliau di Solo. Nah, kalau saya kerja ini karena takut sama Pak Haji Asnam, berarti nilai pekerjaan saya tidak bernilai ibadah. Hanya bernilai sebagai rutinitas. Tetapi sebelum melangkahkan kaki, apapun pekerjaan kita, mau kita pedagang, mau kita petani, mau kita karyawan swasta, BUMN, pegawai, ketika melangkahkan kaki meniatkan ibadah, maka sepanjang kita di luar rumah itu pahalanya mengalir terus karena bernilai sebagai ibadah. Tetapi kalau sepanjang bekerja, niat ibadah, sepanjang bekerja zuhur asar lewat, itu tak niat ibadah namanya. Dinilai ibadah ketika kita tetap menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Hijriyah rahimakumullah. Jadi demikianlah kisah singkat tentang hijrah. Sehingga bagaimana kita ini bisa hijrah menjadi hamba Allah seutuhnya. Dengan catatan jangan sampai kita mentergantungkan setiap aktivitas itu kepada selain Allah. Baik itu kita bekerja rutinitas atau bahkan dalam perjalanan apapun. Termasuk kita jalan-jalan dengan keluarga. Itu hiburan. Tetapi kalau kita niatkan, sengaja aku jalan-jalan dengan anak istriku ke Pantai Koneng untuk menyenangkan anak bini karena Allah Ta'ala, maka selama di Pantai Koneng bernilai ibadah. Jadi jangan sempit maknai ibadahmu. Sengaja aku buatkan kopi lagi karena Allah Ta'ala. Jadi ibadah. Sengaja aku mencuci, memasak, niat karena Allah jadi ibadah. Ibu-ibu paling banyak pahalanya. Karena 1 kali 24 jam kerjanya non-stop. Benar Bu ya? Benar Bu? Benar Bu ya? Kok ragu-ragu gitu Bu? Insya Allah bernilai ibadah.